Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dengan NPM 211000110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penalaran hukum atau yang disebut dengan legal reasoning. Langsung saja, yang akan kita bahas itu ada 4 sub. Yang pertama itu mengenai apa itu penalaran hukum, lalu ada kegunaan, fungsi, dan tujuan penalaran hukum, lalu yang ketiga itu ada langkah-langkah penalaran hukum, dan yang terakhir itu ada metode IREC. Nah, yang pertama penalaran hukum. Pada dasarnya penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Dengan adanya penalaran hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja. Hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Nah, di sini ada menurut Golding, terminologi legal reasoning dapat digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Nah, dalam arti luasnya ini, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Artinya, legal reasoning dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yakni hubungan antara reason berupa pertimbangan, alasan, putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya yang mendukung keputusan tersebut. Nah, di sini ada kegunaan penalaran hukum. Yang pertama itu bagi hakim. Nah, penalaran hukum ini bagi hakim dapat berguna dalam mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Lalu yang kedua itu ada bagi praktisi hukum. Penalaran hukum ini dapat berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan sebagai bahan argumentasi apabila sengketa mengenai peristiwa dalam perbuatan hukum tersebut. Nah, yang ketiga itu bagi pengacara. Nah, berguna untuk mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum dalam menalarkan hukum. Nah, kegunaan yang selanjutnya itu bagi para penyusun undang-undang dan peraturan. Penalaran hukum ini dapat berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Nah, yang terakhir itu bagi pelaksana. Bagi pelaksana ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam mengenai suatu undang-undang maupun suatu peraturan. Nah, agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Jadi, apa sih penalaran hukum itu? Nah, penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir luas atau logika dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Konkretnya, penalaran hukum merupakan cara menemukan dan mengkonstruksikan nalarnya sebuah hukum yang mengandung 3 lapisan rasionalitas. Nah, 3 lapisan rasionalitas ini adalah yang pertama lapisan logika. Lapisan logika ini yaitu struktur intern terkait premis-premis yang digunakan untuk menarik kesimpulan baik deduksi, induksi, dan analogi. Yang kedua itu ada lapisan dialektis, yang mana divergensi dan konvergensi terkait argumentasi pro dan kontra untuk mencari titik temu suatu problem. Yang terakhir itu adalah lapisan prosedur, yaitu sistem prosedural yang menentukan cara dan aturan main sekaligus mengintegrasikan antara lapisan logika dan lapisan dialektis. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan penalaran hukum. Fungsi dan tujuan penalaran hukum yang pertama itu ada fungsi identifikasi masalah. Yang pertama, fungsi identifikasi masalah ini menjelaskan mengenai penalaran hukum akan memberikan jawaban dan alasan rasional terkait apa saja yang akan terjadi, apa yang diatur dan apa yang harus dilakukan dalam substansi hukum. Yang kedua itu ada fungsi konstruksi argumentasi, itu berfungsi untuk landasan rasional untuk membuat suatu putusan hukum.
Yang ketiga itu ada fungsi pembelaan hukum. Nah, ini difungsikan untuk membangun sistemasi dan objektivitas nalar hukum untuk mematahkan atau melemahkan argumentasi hukum pihak lawan dalam sengketa hukum konkret. Nah, yang terakhir itu ada fungsi penemuan hukum. Nah, ini difungsikan sebagai basis metode secara penafsiran maupun konstruksi untuk menemukan hukum suatu peristiwa konkret. Nah, fungsi dan tujuan hukum penalaran hukum ini sama tujuannya dengan tujuan hukum seperti keadilan, terus kepastian hukum, lalu dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu, yang keempat, langkah-langkah penalaran hukum menurut Prof. Sidarta. Yang pertama itu ada langkah pertama itu mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur atau peta kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang real terjadi. Nah, langkah pertama ini contohnya kita menemukan terminologi. Jadi ada kayak seperti sewa menyewa dan jual beli. Lalu langkah yang kedua itu menghubungkan atau mensubsumsikan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan. Langkah ketiga itu menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan. Nah, jika ada kasus tetapi tidak menemukan sumber hukumnya yang cocok dengan peristiwa tersebut, maka dilakukan dengan penemuan hukum. Nah, langkah keempat itu menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Nah, langkah yang kelima itu mencari alternatif penyelesaian yang mungkin seperti negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Nah, yang langkah keenam itu yang terakhir menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir. Nah, yang terakhir itu ada metode IREC. Metode IREC ini seperti langkah-langkah dalam penalaran hukum. Yang pertama itu ada mengenai isu. Isu itu menentukan peristiwa hukum apa yang sedang terjadi. Yang kedua itu ada rules, aturan hukum apa yang dilanggar. Dan yang ketiga itu ada analisis, yaitu menerapkan aturan hukum terhadap fakta-fakta hukum. Nah, yang terakhir itu adalah conclusion atau putusan, di mana kesimpulan apakah segala perbuatan hukum yang diatur dalam rules sudah terpenuhi dan peristiwa hukum yang terjadi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.